Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, singkat saya mempresentasikan tugas komputer PC lanjut, yaitu tugas yang diberikan oleh Bapak dosen atas nama Dr. Syahir Zainuddin, MSc, di mana tugasnya adalah mencari program yang sudah jadi. Kasusnya adalah mendeteksi jenis daun menggunakan support vektor mesin. Program yang saya temukan itu di github.com. Saya menemukan dengan judul Plant Leaf Identification. Jadi ini mendeteksi jenis pohon berdasarkan jenis daunnya. Di sini ada programnya. Saya download, lalu saya jalankan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi untuk menjalankan program ini harus di dalam komputer kita sudah terinstall Python dengan rekomendasi minimal adalah Python 3.6 dengan interface Jupyter Notebook. Jadi yang saya install di komputer saya adalah Anaconda 3, di mana di dalamnya sudah include dengan Jupyter Notebook-nya. Kemudian setelah menginstal Python Anaconda ini, kita harus menginstal juga beberapa library yang wajib untuk menjalankan program ini. Yang pertama adalah ada NumPy, Pandas, OpenCV, kemudian Matplotlib untuk grafiknya, Sklearn, dan Mahotas. Ini yang wajib diinstal setelah menginstal Anaconda-nya. Untuk lebih jelasnya, kalau ini untuk menginstalnya, maka Anda harus masuk di help-nya Anaconda atau help-nya masing-masing, NumPy, Pandas, dan seterusnya. Nah, persiapan selanjutnya adalah membuat folder untuk menyimpan data gambar, yaitu data gambar daun. Saya membuat sesuai instruksi ini adalah di Flavia. Nama foldernya adalah Flavia Leaves Dataset. Kemudian ada juga ini adalah datasetnya, jadi data untuk diuji. Kemudian ada tempat menyimpan gambar mobile capture. Artinya diasumsikan ini bahwa gambar yang mau diuji adalah gambar dari mobile capture atau dari handphone atau dari yang lainnya, sumber lainnya. Sehingga saya membuatnya menyimpannya di folder C, kemudian di users, kemudian ada Toshiba. Nah, di Jupyter Notebook Jupyter itu dia membaca root di sini. Jadi pada saat kita buka Jupyter-nya, misalnya Jupyter
Jupiternya ini anggaplah belum terbuka. Jadi kalau kita buka ini Jupiter yang ini Anaconda 3, maka dia akan membaca root atau tree-nya, dia semua yang ada di bagian user itu, ya. Jadi semua folder yang tersimpan di Toshiba ini dia akan terbaca secara otomatis di ini. Kalaupun kita tidak menyimpannya di situ, maka kita harus mengimpornya secara manual. Ya, asumsi bahwa saya menyimpan folder tersebut di Toshiba, yaitu setelah saya download di sini di folder ini tadi. Jadi cara mendownloadnya cukup dengan klik ini kemudian download zip, maka dia akan nanti menghasilkan file zip, kemudian saya ekstrak di folder ini tadi di user. Ya, inilah jadinya. Nah, sebelumnya di aslinya itu hanya folder-folder yang ini, kemudian ini tidak ada mobile. Jadi harusnya ini folder ini harusnya tersimpan di luar di folder Toshiba. Tapi saya masukkan di sini supaya lebih rapi. Cuma konsekuensinya harus mengubah sedikit codingnya di pengalamatan source gambar. Kemudian ini juga saya simpan di dalam, harusnya tersimpan di sini, di luar sini. Tapi saya menyimpannya supaya tidak pusing di mana nanti. Jadi gambar-gambar yang di-download itu saya simpan di sini sebagai data source. Ini saya simpan semua, ada 350 gambar di sini. Yang aslinya itu ada lebih, saya tidak download semua. Saya cuma mendownload beberapa. Ini lebih dari 1 giga. Kalau di-download semua. Jadi saya mengambil dari sumber lain. Harusnya kita mengambil di sini. Di Prapendi ini ada 960 mega filenya kalau di download. Cuma saya belum download ini. Saya sudah download tapi belum bisa ekstrak filenya karena dia ekstraknya tar BZ2. Jadi saya mengambil gambar yang sama dari program internal juga, dan hasilnya hampir sama. Selanjutnya file yang tadinya di sini, ini aslinya. Ini aslinya, file aslinya. Saya copy dua file ini, saya simpan di luar. Kemudian itulah yang saya akan jalankan, yaitu ada dua file yang menjadi penting pada pembahasan ini, yaitu file proses extract data set, yaitu file yang berfungsi atau file Python, program Python yang berfungsi sebagai pengekstrak data set yang ada di folder ini. Jadi dia mengkonversi dari gambar menuju CSV. Jadi CSV-nya nanti tersimpan di sini. Jadi kalau belum dijalankan programnya, maka file ini tidak ada. Jadi file ini akan terganti isinya kalau gambarnya juga di sini bertambah atau berkurang. Maka filenya ini, jadi isinya ini adalah database-nya untuk menyimpan
gambar yang sudah dikonversi dari gambar JPG menjadi CSV. Kemudian nanti file CSV inilah yang diproses untuk dijadikan klasifikasi dengan menggunakan support vektor mesin untuk mendeteksi jenis daun yang dipilih. Untuk mengujinya, tadi sudah kita jalankan ini Jupyternya. Jadi kita masuk di folder ini. Kemudian saya jalankan. Tadi pertama adalah kita jalankan ini extract. Jadi ada juga di sini file yang fungsinya sebenarnya lebih di depan lagi. Jadi sebelum sebenarnya masuk kedua kelas pre-proses dan klasifikasi, di sini ada tools juga yang disiapkan oleh program ini, yaitu menghapus latar daripada gambar. Saya belum jalankan ini, yang saya jalankan hanya dua file ini, yaitu karena gambar yang sudah ada di sini sudah latarnya sudah seragam semua, yaitu warna putih. Begitu juga dengan ini diproses satu persatu. Jadi kalau ini dia menyamakan size-nya gambar yang akan diproses. Selanjutnya saya akan menjalankan ini. Jadi pertama, jadi fungsinya adalah tadi dijelaskan bahwa fungsinya adalah mengekstrak file gambar menjadi file dataset dalam CSV. Jadi tersimpan nanti dalam file Flavia Features CSV. Pertama, program ini akan mengimpor beberapa library yang tadi menjadi prasyarat sebelum menjalankan program ini harus terinstall di komputer kita, library tersebut. Nah, kalau kita jalankan maka dia ini. Kemudian ini path aslinya ini kalau dijalankan program aslinya itu hanya Flavia Libs dataset. Karena saya pindahkan folder Flavia Libs dataset ke dalam folder PlanLib Identification Master, maka saya tambahkan di sini di depannya. Inilah yang harus karena kalau tidak ditambahkan maka gambar akan tidak terbaca. Selanjutnya kita run lagi. Nah, di sini program aslinya juga ada beberapa error di sini. Yang pertama ini tanda petiknya di situ 2. Saya ubah menjadi tanda petik 1 sehingga bisa jalan. Kemudian yang kedua ada beberapa juga yang saya ubah karena yang saya install di sini adalah Anaconda 3.7, sementara rekomendasinya adalah 3.6. Jadi ada beberapa listing yang harus diperbarui, misalnya yang counternya. Ini aslinya, ini di program aslinya di sini harus image dulu, baru koma counter, baru underscore. Setelah dicari kalau dijalankan ini maka dia akan error terus, tidak sesuai dengan format, sehingga saya harus browsing di internet untuk menanyakan kasusnya kenapa bisa error seperti ini. Jadi saya menemukan di tanya jawab Python bahwa harus
hapus underscore-nya, dan saya sudah hapus underscore-nya. Error yang lain, saya coba menukarnya, counternya di depan, kemudian image-nya di belakang, maka ini sudah jalan. Selanjutnya ini akan membaca gambar yang ada di dataset tadi. Jadi dia baca satu persatu gambar tersebut, sehingga nanti dia akan menghitung bahwa di dalam gambar ada, di dalam folder tersebut terdapat 350 gambar, diekstrak ke 17 kolom. Berdasarkan tadi di sini ada 17 kolom, ada area, primate dan psikological leh, kemudian physiological weight dan seterusnya. Ini 17, terdapat 17 kolom yang akan dijadikan nanti ini masih membaca. Nah, ini sudah selesai. Ya, jadi dia membaca, masih membaca. Jadi gambar-gambar yang tadi di sini dia akan memasukkan ke dalam, membacanya satu persatu dari gambar ini tadi. Jadi ada 1, 1, 2, 3 sampai nanti di kode gambar 3, 36, 15. 36, 15. Jumlah gambarnya ada 350 sesuai dengan jumlahnya di sini. Jadi masih ada beberapa yang belum ada gambarnya. Ini masih baru 24, nanti jadi 36, 15 baru dia berhenti. Ini sudah 35. Nah, ini sudah 35, tinggal sekitar 5, 14, 15. Ya, ini selesai. Kemudian kita jalankan apakah betul dia 350, betul. Kemudian dia masukkan ke dalam pandas, kemudian ini tersimpan ke dalam Lapia CSP, Lapia Peters CSP. Jadi inilah yang menjadi bahan nanti untuk dilakukan klasifikasi dan prediksi. Nah, selanjutnya kita akan jalankan file klasifikasi. Nah, ini sama, awal-awal kita impor dulu apa yang dibutuhkan untuk membaca untuk numerik, untuk membaca gambar dan seterusnya, baca string.
Kalau kita jalankan ini, maka dia akan jalan. Kemudian ini membaca dataset ya, tadi yang kita simpan di file preproses itu kita baca ya. File ini akan membaca file yang ada di folder di mana kita simpan juga file klasifikasi ini. Jadi di mana kita simpan maka dia membacanya di situ. Kalau file ini tersimpan di luar maka harus ditambahkan nama foldernya. Kemudian lanjut kita presentasikan isi CSV tersebut seperti ini. Jadi ada 17 kolom, kemudian yang ditampilkan hanya 5 ini. Kalau kita tampilkan semua, kita hapus saja ini dataset, kemudian kita tampilkan semua, maka dia akan tampilkan meskipun ini ada 350 kolom baris dan 18 kolom. 18 kolom ini muncul karena ada nomor kolomnya di sini. Nomor kolom ya bertambah 1. Kemudian pada saat dites ini tes datasetnya, maka dia datasetnya menyatakan bahwa Panda Core Frame Data Frame. Selanjutnya mencocokkan dengan folder di mana tempatnya dataset tersebut. Kemudian ini adalah proses membuat pelabelan bahwa dari ini ya, jadi dibuat label-label dari gambar tersebut. Kemudian mengekstrak label ini ke bentuk matriks, yaitu matriksnya seperti ini. Maka terlihat bahwa matriks ini akan muncul sesuai dengan jenis-jenis gambar yang ada di dataset tersebut tadi. Jadi kalau kode 3 dia gambar apa, kode 5 dia gambar apa, kemudian kode 6 dia gambar up, 16, 17 dan seterusnya. Seandainya file tadi kita download semua dari sini, maka ini akan matriksnya akan lebih besar lagi karena sampelnya cuma 350 yang harusnya itu 55 gambar, yang terdeteksi cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 jenis daun yang saya masukkan di sini. Selanjutnya proses ini sesuai dengan label masing-masing tadi. Jadi dataset tadi yang ada di CSV itu disesuaikan dengan labelnya. Kemudian ini adalah outputnya. Kalau sebagai tes train, sebagai sampel kita ambil yang 33, yaitu jenis gambar 33. Kita tes ini, maka hasilnya nanti akan mendapatkan seperti ini.
Kemudian kalau kita aplikasikan ke SPM, klasifikasi, ya, seperti ini, dia akan menghasilkan persentase 95% kebenarannya. Setelah dilakukan tadi itu SPM, ini bisa lagi dimodelkan dengan performa parameter, jadi penyetelan parameter. Ini kalau dilihat maka dia akan naik menjadi 99 setelah dilakukan penyetelan model 99%. Nah, dilakukan lagi reduction menggunakan PCA. Nah, ini grafiknya. Kemudian saya mencoba menaruh gambar, menyimpan gambar dengan nama tes di folder di mana file gambar tersebut saya tidak mengambil dari dataset, tapi saya mengambil dari data uji yang saya download sendiri, yang mirip-mirip dengan gambar yang ada di ini. Jadi gambarnya ini jadi data test. Saya memasukkan ke dalam gambar tersebut di folder tersebut. Foldernya namanya mobile capture. Jadi saya simpan di sini. Kemudian kalau di uji ini dia akan tampilkan dulu gambarnya. Maka capture. Lagi membaca. Nah, ini gambarnya. Nah, setelah dilakukan prediksi, dia mendeteksi bahwa gambar yang dites itu adalah gambar dengan indeks 3 dari perhitungan matriks, bahwa gambar yang diperoleh adalah gambar indeks 3. Nah, sehingga kalau dicocokkan dengan pelabelannya, labelnya gambar 3 itu adalah 1, 2, 3, 4. Karena dimulai dari 0, maka ini 0, 1, 2, 3. Berarti nanti dia prediksi bahwa nama pohonnya adalah Chinese Redwood. Ya, ini jadi hasil prediksinya adalah Chinese Redwood. Demikian yang bisa saya presentasikan untuk prediksi jenis daun
dengan bahasa pemrograman Python, algoritma support vector mesin, kemudian dibantu dengan PCA. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Banyak sekali kekurangan yang belum saya bisa jelaskan di sini. Yang pertama ada banyak mengenai bagaimana ekstraksi matriksnya, kemudian bagaimana melakukan ini misalnya ini masih ada beberapa yang listing di sini yang harus saya pelajari lagi lebih dalam. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.